Seluruh kota merupakan tempat bermain hati, oh senangnya. Di episode 35, Kucing mendapatkan signal dari Raja Wali Putih yang menuntunnya menemukan Hua Cheng yang diculik oleh Chu Chenren dan menyelamatkannya. Setelah memberikan pelajaran kepada Chu Chenren yang licik dan suka nipu ini, ia pun dibiarkan pergi. Tolei kemudian mengajak Kucing untuk kembali ke Mongolia agar bisa menikah dengan Hua Cheng adiknya. Dalam momen itu, Huang Yaoshi meminta Kucing untuk mengucapkan yang sejujurnya di antara Huang Rong dan Hua Cheng mana yang akan ia nikahi. Kucing kemudian mengungkap perasaannya kalau ia mencintai Huang Rong dan hanya memandang Hua Cheng sebagai adiknya. Tolei pun marah besar mendengar hal itu. Ia mengambil sebuah anak panah dan mematahkannya sekaligus menandakan putusnya hubungan saudara mereka karena Kucing yang ingkar janji. Guru JB juga menunjukkan kekecewaannya kepada Kucing. Kemudian guru pertama ke Chen E buka mulut. Ia berkata pada Kucing kalau menjadi seorang manusia harus ingat dengan persaudaraan dan menepati janji. Perkataan ini kemudian menyadarkan Kucing. Ia pun merubah keputusannya dan berkata akan menepati janjinya untuk menikahi Hua Cheng karena bagaimanapun juga ia yang menyanggupi pernikahan tersebut dulunya. Meski demikian, Kucing tidak bisa kembali ke Mongol sekarang karena ia tengah mengejar tongkat pemukul anjing. Kucing berjanji sebulan kemudian ia akan bersama Hua Cheng kembali ke Mongolia. Huang Yaoshi sangat kesal dengan keputusan Kucing yang menelantarkan putrinya lalu mengajak Rong Er untuk pulang. Tapi putrinya menolak dan berkata ia akan tetap menemani Ching Er menjalani misinya. Dengan tegar, Huang Rong mengatakan meski Kucing akan menikahi wanita lain, ia tetap ingin dekat dengannya. Huang Yaoshi dan keenam gurunya hanya bisa menghela nafas mereka mendengar hal ini. Dalam kesedihan Kucing dan Huang Rong, hujan pun turun. Ching Er meminta maaf kepada Rong Er. Ia membenci dirinya sendiri yang menyanggupi janji tersebut dahulu. Namun Rong Er mengatakan penyesalan sudah tak berguna. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menghargai dan menikmati sisa waktu kebersamaan mereka. Rong Er kemudian menari dalam hujan dan Kucing memeluknya ikut menari, mereka tertawa bahagia. Setelah berhujan-hujanan, lukisan yang diberikan Rong Er mengelupas. Ternyata di dalam lukisan itu memberikan petunjuk keberadaan kitab perang yang terletak di Gunung Tapak Besi, tempat perkumpulan partai tapak besi yang diketuai oleh Chu Chenren. Sementara itu, Yang Kang dan Yan Zhe berangkat ke Yezhou, tempat akan diadakannya pertemuan Kaipang mengangkat ketua baru. Di sana mereka bertemu dengan 3 tetua Kaipang berpakaian rapi. Yang Kang mencoba meyakinkan bahwa ia mengenal Hong Qikong sehingga memiliki tongkat pemukul anjing. Namun ketiga tetua ini sangat hati-hati dan tidak mempercayai Yang Kang karena tidak ada bukti bahwa Yang Kang kenal dengan ketua mereka. Yang Kang kemudian meminta Nian Zhe untuk mengajarinya jurus Kaipang karena Nian Zhe dulunya juga pernah belajar kungfu dari Qigong. Setelah itu, Yang Kang bersandiwara dengan menunjukkan ia menangkap seorang pencuri di jalan dengan kungfu Kaipangnya. Hal ini akhirnya membuat ketiga tetua Kaipang percaya kepadanya. Di kota Yezhou juga, Kucing dan Huang Rong telah tiba di sana. Mereka makan di sebuah kedai. Kemudian bertemu dengan seorang pengemis bernama Lu Yaojia yang meminta makanan. Dan tepat di saat itu, Yang Kang dengan 3 tetua Kaipang juga pergi ke kedai itu. Yang Kang terkejut melihat Kucing dan Huang Rong di sana. Ia kemudian lanjut naik ke atas loteng kedai dan menjalankan aksinya untuk menyesatkan 3 tetua Kaipang bahwa Hong Qikong telah mati. Sementara itu di bawah kedai makan, Kucing bertanya kenapa anggota Kaipang sepertinya ada yang berpakaian compang-camping, tapi ada juga yang berpakaian rapi. Lu Yaojia kemudian menjelaskan bahwa memang ada 2 aliran Kaipang, yaitu para pengemis baju kotor dan pengemis baju bersih. Setelah Lu Yaojia pergi, mereka dihampiri oleh salah seorang tetua Kaipang yang tadi bersama Yang Kang. Tetua ini mengatakan kalau Lu Yaojia secara diam-diam telah meracuni mereka dan memberikan penawar. Namun Huang Rong merasa itu adalah tipuan dan menolak untuk minum. Tapi tetua ini kemudian menghipnotis mereka berdua dengan meminta mereka menatap matanya. Lanjut ke episode 36, saat tersadar Ching Er dan Rong Er sudah terkurung dan terikat. Yang Kang muncul di hadapan mereka setelahnya dan membeberkan itu adalah ulahnya. Yang Kang juga menemukan petunjuk kitab perang dari lukisan milik Kucing. Ia kemudian menginformasikan temuannya ini ke Pangeran ke-6.
Kemudian ia memberitahukan kepada Ouyang Feng bahwa ia menyandera Kuo Qing dan Huang Rong. Tentunya kedua orang ini sangat diinginkan racun barat karena Kuo Qing dipikir telah membunuh putranya dan Huang Rong bisa membantunya untuk menginterpretasikan ilmu 9 bulan. Namun sebagai imbalan, Yang Kang meminta agar racun barat menerimanya sebagai murid, yang kemudian disetujuinya. Ouyang Feng kemudian mengajarkan Yang Kang ilmu peringan tubuh yang sangat legendaris. Dalam satu sentakan, ia mampu melayang tinggi ke angkasa. Setelah itu, Ouyang Feng dibawa menemui Kuo Qing dan Huang Rong. Di sana, Huang Rong mengatakan bahwa kematian anaknya disebabkan oleh Yang Kang. Tapi Ouyang Feng tidak percaya dengan omongannya. Ia meminta Huang Rong menerjemahkan 9 bulan dan tetap akan membunuh Kuo Qing. Sementara itu di tempat lain, ketiga tetua Kaipang mencemaskan Yang Kang tidak akan mudah diterima dalam pengangkatan ketua Kaipang besok. Nian Zhe yang mengetahui nyawa Kuo Qing yang terancam kemudian mengusulkan agar membawa Huang Rong dan Kuo Qing ke pertemuan Kaipang besok agar bisa memuluskan rencana Yang Kang sebagai penerus ketua Kaipang. Usulan Nian Zhe ini memang sangat masuk akal sehingga Yang Kang akhirnya mencegah Ouyang Feng gurunya untuk membunuh Kuo Qing dan dibiarkan hidup sampai besok. Akhirnya hari pertemuan Kaipang pun dilangsungkan. Semua pengemis berbaju bersih maupun kotor berkumpul. Kuo Qing dan Huang Rong juga dihadirkan. Dalam posisi ini, Ching-er dan Rong-er diikat dan ditotok uratnya sehingga mereka tidak bisa mengucapkan satu patah kata pun. Tetua menyatakan bahwa Qigong tidak bisa hadir karena telah meninggal dan diwakili oleh pendekar muda bernama Yang Kang. Tiba di hadapan para pengemis, Yang Kang mengumumkan bahwa Qigong telah dibunuh oleh Huang Yaoshi dan 7 pendeta Chuanzhen. Mendengar hal ini, tentu semua anggota Kaipang panik dan menjadi marah, lalu menyuarakan balas dendam. Untuk itu, agenda pertemuan hari ini adalah untuk mengangkat ketua Kaipang yang baru menggantikan Ho Qigong dan sekaligus membalaskan dendam Qigong. Yang Kang kemudian menyatakan di depan semua pengemis bahwa dalam keadaan sekarat, Qigong memberikan tongkat pemukul anjing kepadanya dan meminta Yang Kang untuk menjadi penerus ketua selanjutnya. Ucapan ini tidak dipercaya langsung oleh Lu Yaojia. Namun setelah dibiarkan untuk memeriksa tongkat tersebut, ia tidak bisa berkata apa-apa. Dan Yang Kang pun diangkat sebagai ketua di mana semua anggota berlutut di hadapannya. Yang Kang kemudian diludahi oleh tetua Kaipang karena itu adalah bagian dari ritual prosesi pengangkatan ketua. Untuk agenda balas dendam Qigong, Yang Kang kemudian menyalakan Kuo Qing dan Huang Rong adalah kaki tangan dari Huang Yaoshi dan pendeta Chuanzhen. Ia memanfaatkan Kuo Qing dan Huang Rong yang tidak bisa bicara untuk membunuh mereka di tempat. Namun sebelum dipenggal, beberapa senior Kaipang yang mengenal Kuo Qing mencegahnya dan meminta untuk diselidiki lebih jauh. Tiba-tiba ada laporan dan menyatakan Qiu Zhenren, ketua tapak besi, telah datang berkunjung. Yang Kang pun mengajak para tetua untuk menyambut Qiu Zhenren yang datang dengan peti emas. Sementara itu, Kuo Qing menatap bintang di langit dan teringat dengan formasi 7 bintang. Entah apa yang ada di pikirannya, ia terus menatap bintang di langit dan tidak mempedulikan kejadian sekitar. Qiu Zhenren datang dengan membawa hadiah emas untuk diberikan kepada para anggota Kaipang. Ia bilang itu adalah emas dari bangsa Qin yang juga meminta agar perkumpulan Kaipang pindah ke daerah selatan. Tujuan tersembunyi dari permintaan ini adalah untuk membuat Kaipang tidak bisa membantu Song dalam peperangan dan memanfaatkan Kaipang untuk membantu bangsa Qin kelaknya. Yang Kang yang sudah menjadi ketua baru ini pun langsung mengiyakan tawaran tersebut dengan memuji-muji bangsa Qin yang tentunya adalah sandiwara dia dengan Qiu Zhenren. Para pengemis yang memegang teguh prinsip bermusuhan dengan negara Qin tentu melarang keputusan ini dan protes habis-habisan. Tapi Yang Kang bersikeras untuk menerima emas pemberian Jin dan memindahkan Kaipang ke selatan sehingga membuat 2 senior Kaipang protes dengan bunuh diri. Lanjut ke episode 37, Lu Yaojia juga terus bersikeras menantang keputusan itu sehingga Qiu Zhenren menyerangnya untuk membuka mulutnya. Di momen itulah Kuo Qing mengilhami formasi bintang Chuanzhen dan menggunakan tenaga dalamnya untuk melepaskan totokan dan ikatannya. Yang Kang langsung memerintahkan semua anggota Kaipang untuk menangkap Kuo Qing. Dalam pertarungan, Ching-er membebaskan Rong-er kemudian bertarung dengan hati-hati agar tidak melukai para pengemis. Huang Rong kemudian menyerang Yang Kang untuk merebut tongkat pemukul anjing. Setelah beberapa jurus, akhirnya Huang Rong berhasil merebut tongkat pemukul anjing dari Yang Kang. Ia kemudian membuka suara dan berkata kalau Qigong sama sekali tidak mati dan membuka kedok Yang Kang yang bersekongkol dengan Qiu Zhenren.
Semakin dijelaskan, semakin masuk akal terlihat kedok Yang Kang yang ingin memanfaatkan Kaipang. Namun, 3 tetua Kaipang belum percaya kepadanya. Untuk itu, Huang Rong pun bertarung dengan mereka bertiga menggunakan jurus tongkat pemukul anjing yang diwariskan turun-temurun ke ketua Kaipang. Akhirnya, Huang Rong berhasil membuktikan bahwa ia ketua yang sesungguhnya setelah menggunakan jurusnya untuk mengalahkan 3 tetua di hadapan semua orang. Menyadari rencananya telah gagal, Yang Kang dan Chu Chenren pun berusaha kabur tapi dihentikan oleh Kuo Qing. Saat mengadu tenaga dalam melawan mereka berdua, Kuo Qing terpental kalah dan mereka pun kabur. Kaipang berhasil diselamatkan dan Huang Rong seketika akan diludahi. Tapi ia mengubah peraturan bahwa tidak perlu diteruskan acara peludahan ketua. Kemudian Huang Rong memberikan tugas yang seharusnya kepada para tetua Kaipang. Beberapa waktu setelah itu, Kuo Qing dan Huang Rong memutuskan untuk pergi ke Gunung Tapak Besi untuk melacak keberadaan kitab perang. Pangeran ke-6 dan rombongannya juga menuju Gunung Tapak Besi dengan tujuan yang sama. Gunung Tapak Besi adalah daerah paling utara China di mana merupakan markas dari perkumpulan tapak besi yang diketuai oleh Chu Chenren yang reputasinya sudah termasyhur. Bisa dibilang partai tapak besi adalah partai yang menyamai Kaipang kekuatannya. Setelah sampai di kediaman Chu Chenren, Pangeran ke-6 berdiskusi dengan Yang Kang. Dari sinilah terungkap bahwa Chu Chenren memiliki kembaran. Kembarannya adalah si tukang tipu yang tidak bisa kungfu, dan yang satunya lagi adalah Chu Chenren yang asli dan memang memiliki kungfu yang tinggi. Itu sebabnya Kuo Qing kalah saat hendak mencegah Chu Chenren kabur sebelumnya karena Chu Chenren yang dihadapinya adalah Chu Chenren asli. Pangeran ke-6 lalu meminta Yang Kang untuk diam-diam menyelinap ke gunung untuk mencari keberadaan kitab perang. Meski partai tapak besi sering membantu negara Qin, itu adalah bentuk dari ketidaksenangan mereka terhadap pejabat Song yang lemah dan bukan loyalitas sepenuhnya kepada bangsa Qin. Maka dari itu mereka tidak bisa berterus terang kepada Chu Chenren. Sementara itu, Kuo Qing dan Huang Rong akhirnya tiba di Gunung Tapak Besi. Setelah melumpuhkan 2 orang penjaga, mereka menyamar menjadi pengawal. Lanjut ke episode 38, Nianzhe bertemu dengan Kuo Qing dan Huang Rong kemudian memberitahukan rencana Pangeran ke-6. Tidak lama Yang Kang datang. Nianzhe pun mengajak Yang Kang keluar agar tidak menemukan keberadaan Kuo Qing dan Huang Rong. Mereka berbicara beberapa hal hingga akhirnya Yang Kang melamar Nianzhe. Dia tidak mau kelak anak mereka lahir tapi tidak memiliki status. Yang Kang lalu meminta izin kepada Pangeran ke-6 untuk menikahi Nianzhe di saat itu juga. Awalnya ia ditolak, tapi kemudian Pangeran ke-6 memiliki rencana, yaitu memanfaatkan pesta pernikahan untuk memperlemah penjagaan sehingga mereka bisa menyusup ke dalam gunung. Singkat cerita, acara pernikahan Yang Kang dan Nianzhe pun dilangsungkan. Dalam prosesi pernikahan, Nianzhe yang memiliki agenda lain telah mengolesi bibirnya dengan racun. Saat menyuguhkan teh kepada Pangeran ke-6, ia tahu kalau Pangeran ke-6 akan waspada terhadapnya. Lalu Nianzhe meniup teh itu dan meminumnya sedikit sehingga bibirnya menularkan racun ke dalam teh. Setelah melihat Nianzhe mencoba teh itu, Pangeran ke-6 meminumnya. Pesta pernikahan pun dilangsungkan. Arak yang diminum oleh para hadirin telah diberikan obat tidur. Sementara itu, Kuo Qing dan Huang Rong juga menyusup ke dalam gunung tepat di hari pernikahan. Beberapa penjaga gunung yang tidak minum arak berhasil memergoki mereka dan melaporkannya kepada Chu Chenren yang langsung bergegas menuju gunung. Tepat setelah Chu Chenren pergi, Nianzhe muntah darah. Racun yang ia oleskan pada bibirnya mulai bekerja. Dewa obat langsung bisa mengenali itu adalah racun. Pangeran ke-6 langsung membuka kedok Nianzhe yang berusaha meracuninya. Dalam keadaan sekaratnya, Nianzhe menumpahkan semua emosi terpendamnya. Ia bilang bahwa ia rela mati keracunan bersama Pangeran ke-6. Nianzhe berharap Yang Kang bisa sadar jika Pangeran ke-6 sudah mati. Tapi ternyata Pangeran ke-6 tidak meminum teh tersebut. Ia memang sangat waspada terhadap Nianzhe. Rencana Nianzhe pun gagal, sedangkan Yang Kang hanya bisa memohon pada ayahnya untuk tidak membunuh istrinya. Tidak lama datang laporan kalau Kuo Qing ternyata tengah menyelinap untuk mencari kitab perang. Pangeran ke-6 pun meminta Yang Kang untuk segera pergi merebut kitab tersebut dan berjanji tidak akan membunuh Nianzhe. Dewa obat kemudian memberikan penawar kepada Nianzhe. Di dalam gunung, akhirnya Chu Chenren berhasil menemukan Huang Rong dan Kuo Qing. Ronger yang terlalu sombong dan tidak tahu kenyataan bahwa Chu Chenren ini ada 2 orang, dan yang tepat di hadapannya adalah yang berilmu tinggi, kemudian menantang dia untuk memukulnya. Merasa direndahkan, Chu Chenren pun langsung menghajar Huang Rong dengan tapak besinya. Namun, ia juga terluka oleh baju landak Ronger. Seketika itu juga, Kuo Qing maju dan menahan Chu Chenren.
Setelah itu, Kucing langsung membawa Rong-er kabur. Luka yang dialami Huang Rong sangat serius, tapi ia meminta kakak Qingnya untuk tetap melanjutkan mencari kitab perang. Dan berakhir sudah episode ke-38.